Bante, selamat pagi, Wandami. Iya, baik, selamat pagi. Ya, masih dalam sesi ini Bante menjawab pertanyaan dari kolom komentar Iya. YouTube Buddha Dhamma Indonesia, Bante. Baik. Wah, ini YouTube-nya semakin ini Bante semakin ramai. Kalau saya lihat baca di kolom komentar banyak sekali pertanyaan, cuman mungkin tidak bisa kita jawab semua ya Bante ya. Iya, karena terlalu ada waktu banyak ya. Bante ya. Jadi ini kesempatan juga untuk memberikan jawaban. Benar Bante ya. pertanyaan. Ini satu pertanyaan juga yang saya baca dari kolom komentar YouTube-nya Bante itu ya. Nah, ini apakah bagaimana Bante sikapnya orang yang sudah tidak memiliki keterikatan itu Bante? Atau dalam kata lain barangkali karakternya orang yang sudah tidak melekat lagi itu seperti apa Bante? Iya. Tetapi tentu melekat di sini melekat dalam konteks yang apa? Mungkin kemelekatan yang dimaksud di dalam ini adalah kemelekatan terhadap ya mungkin pancakandanya mungkin Bante artinya atau yang lain. Mereka yang sudah mencapai kesucian gitu ya. Mungkin itu yang dimaksudkan di sini Bante dari kesucian, pertanyaan tersebut. Bebas dari segala bentuk kemelekatan gitu kan. Apa sikap mereka gitu kan. Karena kalau kita bicara tentang kemelekatan kan bisa berbagai macam sebenarnya. Karena Sang Buddha juga pernah menyampaikan, barangkali ada para pertapa lain yang mereka sudah tidak melekat dengan jasmaninya. Itu ya Bante ya. Tetapi masih melekat dengan batinnya. Jadi bisa berbeda-beda. Tapi kalau kemudian yang ditanyakan adalah kemelekatan terhadap batin dan jasmani dan terbebas dari kemelekatan secara totalitas, artinya kan itu adalah seorang arahat. Atau yang telah mencapai pembebasan yang total ya. Dan tentu kalau kita lihat di dalam khotbah-khotbah Sang Buddha ya orang demikian yang telah mencapai kesucian arahanta, mereka memiliki sikap yang cenderung tenang, sikap yang cenderung terkendali, tidak gerusak-gerusu, tidak sembrono. Jadi karena apa? Karena kan apa yang diperbuat oleh seseorang kan representasi dari pikirannya. Jadi pikirannya itu buruk, maka ucapan dan perbuatannya juga buruk. Secara umum demikian. Tapi kalau pikirannya itu baik, pikirannya bebas dari kotoran batin, maka secara umum ucapan dan perbuatan jasmaninya juga terkendali. Karena apa yang diperbuat ini dari ucapan dan perbuatan jasmani representasi dari kondisi batin seseorang. Nah, kalau seseorang yang telah mencapai kesucian arahanta yang sudah bebas dari kebencian, maka segala ucapan dan perbuatan jasmaninya itu bukan muncul dari kebencian. Nah, seorang arahanta yang memang bebas dari keserakahan dalam bentuk apapun, maka ketika dia berucap, ya kemudian berbuat, melakukan apapun tindakan, itu tentunya tindakan yang merupakan representasi dari batin yang bebas dari keserakahan. Dan karena juga seorang arahanta ini telah bebas dari ketidaktahuan, tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, tidak tahu tentang 4 kebenaran Arya, dan karena arahanta ini sudah bebas dari ketidaktahuan seperti itu, artinya sudah bijaksana, tentu apa yang beliau ucapkan, yang dia perbuat, itu representasi dari kebijaksanaan dari arahat tersebut. Nah, sehingga secara umum tentunya yang sudah terbebas dari keterikatan, kemelekatan secara totalitas, artinya secara umum ucapan dan perbuatannya itu tentunya terkendali. Bante ya. Hanya saja, tetapi ada kasus-kasus tertentu. Seperti apa itu Bante? Jadi Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan. Jadi diumpamakan seperti buah mangga. Ada kadang-kadang mangga yang kulitnya hijau, tapi dalamnya matang. Gitu. Tapi ada memang mangga yang kulitnya hijau, dalamnya juga tidak matang. Ada mangga yang kulitnya sudah kuning, tapi dalamnya mentah. Nah, ada yang mangga yang memang kulitnya kuning, dalamnya juga sudah matang. Nah, ternyata ada berbagai macam jenis orang. Nah, di sini yang pertama, ada mangga yang kulitnya hijau, tapi dalamnya matang. Itu adalah kasus di mana ada orang-orang yang batinnya sudah terbebaskan. Batinnya sudah jernih. Batinnya sudah bebas dari kotoran batin. Tetapi tampak dari ucapan dan perbuatannya seperti masih kasar. Gitu ya Bante. Nah, dalam hal ini, Sang Buddha menyampaikan bahwa itu adalah kecenderungan yang lama.
Karena kita umat Buddha kan yakin, percaya bahwa kehidupan kita itu sudah sangat lama, sudah banyak kali. Kehidupan yang lampau. Kan? Kehidupan yang lampau. Benar. Yang mana dalam kehidupan yang lampau ini kita kadang membawa kecenderungan kita. Yeah. Nah, kecenderungan ini yang sebenarnya bukan muncul dari kotoran batin, itu bisa masih dilakukan. Terbawa ya? Masih terbawa. Walaupun tidak ada niat yang buruk. Seperti pada zaman Sang Buddha ada seorang biku. Iya benar. Biku Pindula. Pindula Bharadwaja. Pindula Bharadwaja. Atau Pelindawaca begitu ya. Pelindawaca ya. Pelindawaca gitu ya. Iya. Bhante Pelindawaca ini. Yang beliau ini sudah mencapai kesucian arahanta. Tetapi beliau ini, Bhante Pelindawaca. Iya. Karena kalau Bhante Pindula ini yang mengeluarkan kesaktiannya kan. Ya, Pindulawaca. Betul. Bhante Pelindawaca. Bhante ini sudah mencapai kesucian arahanta. Akan tetapi beliau ini ketika menyapa para biku lainnya dengan kata-kata seperti budak, hei budak kesini gitu kan. Nah, para biku lain kemudian berpikir loh, Bhante ini kan senior dan juga katanya sudah mencapai pembebasan kesucian arahanta, tapi kok kata-katanya masih kasar gitu kan. Nah, kemudian dilaporkan kepada Sang Buddha melihat ya, Buddha ternyata di 500 kehidupan yang lampau Bhante ini terlahir di keluarga Brahmana. Oh, kecenderungan itu. Betul, kecenderungan bahwa sebagai seorang Brahmana kan kasta tertinggi kan, sehingga biasanya punya pembantu dan sebagainya kan. Sehingga ucapannya ini juga cenderung memerintah, cenderung yang lain seperti budak gitu kan. Suruhan gitu kan. Nah, itu masih terbawa. Bahkan ketika beliau mencapai kesucian arahanta. Tapi apa yang beliau lakukan bukan karena kebencian, bukan karena keserakahan, bukan karena pikiran yang buruk. Itu memang kecenderungan yang terbawa. Nah, yang kasus seperti ini memang adalah kasus seperti mangga yang kulitnya hijau, dalamnya memang sudah matang. Itu bisa terjadi. Mungkin seperti mangga itu mana lagi? Benar-benar. Kan hijau kan? Hijau tapi dalamnya kan udah matang kan, udah manis sekali kan. Nah, itu seperti itu. Nah, memang tapi ada juga memang kasus yang secara umum kalau seperti mangga kulitnya hijau, dalamnya juga mentah. Jadi artinya seseorang yang memang pikirannya tidak terkendali, banyak kotoran batin, maka termanifestasi ke dalam ucapan, perbuatan jasmani yang juga tidak terkendali. Itu memang secara umum. Nah, ada juga tetapi bahwa mangga kulitnya itu kuning, tapi dalamnya mentah. Tetap mentah. Artinya apa? Ada seseorang yang sebenarnya belum tercerahkan, masih banyak kotoran batin. Tetapi secara perilaku yang tertampak, ucapan dan perbuatan jasmaninya itu seperti baik. Seperti fine saja. Seperti sudah sempurna. Atau kalaupun tidak sempurna, paling tidak ada seperti orang baik gitu kan. Iya. Tapi di dalam batinnya itu masih banyak kekacauan. Kotoran jadi batin. bisa ditutupi dengan perilaku, ucapan dan perbuatannya. Tapi sebenarnya ya batinnya masih banyak kotoran batin. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan masyarakat. Iya. Ya kan seperti orang yang berpura-pura kan. Ya munafik gitu. Ya munafik gitu kan, padahal isinya itu sebenarnya kotor sekali, tetapi itu ya. memperlihatkan seperti baik. Benar. Tapi ini tentu berbeda dari orang yang memang dia berjuang, berusaha. Karena kan mungkin ada orang yang mengatakan, oh jadilah orang jangan munafik gitu kan. Kalau memang buruk ya buruk apa adanya. Ya tidak demikian juga. Kalau orang yang kemudian masih tidak terkendali tapi dia berusaha mengendalikan ucapan dan perbuatan jasmaninya, itu berbeda. Artinya masih berjuang. Tapi yang di sini yang dimaksud adalah orang yang berpura-pura. Yang artinya dalamnya itu sebenarnya masih kotor, kacau, tapi pura-pura jadi orang baik. Iya. Nah, itu yang berbeda. Seperti apa? Mangga kulitnya kuning dalamnya mentah. Tapi memang yang keempat ini memang yang perfect. Artinya mangga yang kulitnya kuning dalamnya juga matang. Nah, ini seperti seorang arahanta yang memang mereka ini adalah batinnya itu betul-betul tercerahkan, kemudian termanifestasi ke dalam bentuk ucapan perbuatan yang juga sempurna, terkendali, seperti Sang Buddha. Sang Buddha kan demikian kan, makanya disebut Wijacarana Sampano. Jadi sudah perfect dalam pengetahuan dan tindak tanduk. Maka tindak tanduknya itu betul-betul tidak ada cacat sama sekali. Bahkan ketika berjalan pun, ini satu contoh, Sang Buddha ketika berjalan, pasti kaki kanan terlebih dahulu berjalan. Jadi karena saking perhatiannya,
itu saking betul-betul beliau itu tindak tanduknya itu sempurna, tidak ada cacat, segala perilakunya itu tidak ada cacat. Nah, itu adalah yang seperti mangga, kulitnya matang, kuning, dalamnya juga matang. Maka akan berbagai macam. Kita tidak bisa kadang-kadang menjustifikasi bahwa harus demikian. Karena ada kasus-kasus tertentu yang menjadi exception, perkecualian. Nah, itu. Tapi umumnya mereka yang sudah tidak melekat ini terkendali. Ya, secara umum ada terkendali. Ya, bahkan seperti Bante Prindawaca juga tentunya terkendali juga. Hanya ada satu atau berapa yang memang kecenderungan yang terbawa. Iya, terbawa sehingga masih muncul gitu aja. Baik. Baik Bante, semoga ini menjawab pertanyaan dari apa yang ditanyakan di komentar itu Bante. Ya, terima kasih Bante. Ya, baik, terima kasih. Ya.